Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Selamat datang kami ucapkan kepada Anda para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali. Senang sekali rasanya bisa bertemu Anda kembali tentunya di dalam live kesayangan kita yaitu live interaktif Fatwa TV dengan tema Menjaga Iman yang diampu langsung oleh guru kita Ustadz Al-Mukarram Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullahu Ta'ala yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu, mendengarkan nasihat, petuah sekaligus jawaban dari pertanyaan yang Anda berikan secara langsung, baik yang telah masuk maupun yang akan masuk. Bersama guru kita tentunya yaitu Dr. Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullahu Ta'ala yang saat ini beliau telah tersambung bersama kita semua. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifahalukum Ustaz? Hayakallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan, Masya Allah Ustaz. Bagaimana keadaan cuaca di Maros saat ini Ustaz? Masya Allah, beberapa hari ini hujan deras dan dikhawatirkan juga banjir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua kaum muslimin. Amin Allah. Amin amin ya dimanapun Rabbal alamin. berada. Amin Ustaz. Masya Allah. Walaupun hujan sedang melanda Ustaz, namun semangat kita dalam menuntut ilmu tak boleh gugur Ustaz. Betul demikian Ustaz? Oh iya, itu Masya Allah Ustaz. sebanyak nafas kita. Sebanyak nafas hingga ajal menjemput, betul Ustaz ya. Betul. Bagaimana Ustaz, siap untuk menjawab dari pertanyaan para pemirsa pada kesempatan siang hari ini Ustaz? Bismillah, semoga dimudahkan. Bismillah, semoga Allah mudahkan kita semua dan semoga Allah senantiasa menjaga antum, keluarga antum dan kaum muslimin dimanapun mereka berada Ustaz. Amin, amin. Barakallahu fikum Ustaz. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat sekaligus siap untuk menjawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Oleh karena itu manfaatkanlah waktu 1 jam kita ke depan dan jangan disia-siakan. Dan kami pun memberikan kesempatan kepada Anda, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz berkaitan dengan tema tentunya, Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon satelit di nomor 0331 544 6087 atau Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon WhatsApp agar lebih mempermudah tentunya di nomor 0821 7000 6087. Saya ulangi di nomor 0821 7000 6087. Kami tunggu pertanyaannya. Dan seperti biasa, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, marilah kita dengarkan bersama nasihat sekaligus petuah pembuka dari guru kita Ustadz Al-Mukarram Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi, bertanya jawab, mendengarkan nasihat-nasihat yang tentunya kita harapkan semoga ini menjadi penambah iman kita, penjaga iman kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita di atas
iman dan Islam. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki, kemudian memilih dari ciptaan-ciptaannya. Di antara bulan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu yang saat ini kita berada di dalamnya, yaitu bulan Sya'ban, yaitu bulan menjelang bulan Ramadan. Banyak dari kaum muslimin dan manusia secara umum, mereka mengetahui keutamaan bulan Rajab, bahkan sejak zaman jahiliyah. Karena bulan Rajab salah satu bulan haram dan diagungkan di zaman jahiliyah, dan ketika Islam datang, Islam melestarikan bahkan menambah kemuliaan bulan Rajab karena merupakan salah satu dari bulan haram yang Allah Azza wa Jalla mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian zalimi diri kalian di bulan tersebut. Juga bulan Ramadan yang kita semua mengetahui keutamaannya. Namun ternyata banyak dari manusia kaum muslimin secara khusus mereka tidak menyadari keutamaan bulan Sya'ban. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aituka tasumu fi syahrin aktsara minhu fi Sya'ban?" Aku tidak pernah melihat engkau wahai Rasulullah puasa di bulan yang lebih banyak melebihi bulan Sya'ban. Maksudnya tentu selain bulan Ramadan, ya puasa sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulu fihi nas." Ketahuilah wahai Usama, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Fa wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban ini pemirsa sekalian adalah bulan diangkatnya, dilaporkannya amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku suka jika amalanku dilaporkan dalam kondisi berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata istri-istri beliau tidak pernah puasa sunnah lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Ya. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan latihan berpuasa. Bulan banyak berpuasa. Ya. Bukan hanya hari Senin dan Kamis, bukan hanya 13, 14, 15, tapi hampir seluruh hari-hari di bulan Sya'ban Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa, dan ini merupakan qabliyah. Ya. Seperti salat wajib itu ada qabliyah, ada ba'diyah, maka Ramadan pun punya qabliyah yaitu Sya'ban, dan ba'diyahnya adalah Syawal. Juga Nabi menyebutkan salah satu rahasianya juga ternyata di bulan Sya'ban ini adalah waktu laporan tahunan. Amalan manusia dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla setiap bulan Sya'ban. Maka tentunya kita semua menginginkan ketika amalan kita dilaporkan kita berada dalam kondisi terbaik. Juga setiap minggu, ya, yaitu setiap hari Senin dan Kamis, amalan manusia dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla yang merupakan laporan mingguan. Dan juga setiap hari, ya, setiap waktu asar dan fajar, maka diangkat amalan siang ya, di waktu asar, dan amalan malam di waktu fajar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada 3 versi pelaporan amalan Bani Adam kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu setiap hari, waktu fajar dan waktu asar. Kemudian setiap minggu, hari Senin dan hari Kamis, dan setiap tahun yaitu di bulan Sya'ban. Kemudian ya yang lain yang perlu diingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat pemirsa Fatwa TV yang dimanapun Anda berada, mari kita niatkan ya, kita berazam sejak bulan Sya'ban ini untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, berniat puasa, qiyamul lail, menamatkan bacaan Quran dan beribadah sebanyak-banyaknya. Karena niat itu terkadang lebih kuat daripada amalan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika menasihati putranya, beliau mengatakan, inwil khair ya bunain, inwil khair, wahai putraku, berniatlah melakukan kebaikan. Fa innaka la tazalu bi khair ma nawaital khair.
Karena engkau selalu berada dalam kebaikan selama engkau berniat melakukan kebaikan. Seorang yang berniat melakukan kebaikan kemudian terhalang dengan uzur yang tidak mampu dia lakukan kebaikan tersebut, maka tetap dia dicatat melakukan kebaikan tadi. Nah, tentunya niat ini harus merupakan niat yang mantap, niat yang kuat. Ya, dibuktikan dengan latihan puasa Ramadan, dibuktikan dengan mulai membaca Al-Quran, dibuktikan dengan mulai bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, diharapkan setelah kita pemanasan, latihan, kita memasuki bulan Ramadan dengan persiapan yang sudah matang. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan dalam kondisi aman, tentram, tenang, sehat, dan seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tafadhal. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz atas nasihat pembuka yang telah disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Baik Ustadz, sambil menunggunya terhubungnya kita dengan penelpon pertama kita, Ustadz, izinkan saya membaca beberapa pertanyaan yang telah masuk di dalam website kami, Ustadz. Ya, tafadhal. Pertanyaan pertama yaitu dari Ibu Nurul Ummu Gifari, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, saya buka kuliner, alhamdulillah rame. Namun qadarullah akhir-akhir ini jadi sepi, bahkan tak ada yang masuk, maksudnya tidak ada pemasukan. Apakah warung saya terkena sihir orang, Ustadz? Saya mau ikhtiar pakai garam ruqyah, apakah itu syirik? Mohon penjelasannya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya apabila kita mendapatkan nikmat maka kita bersyukur, karena di antara ya tanda kebahagiaan atau kunci kebahagiaan yaitu bersyukur apabila mendapat nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan istighfar ketika bermaksiat. Jadi ketika ya dagangan kita rame, maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita mungkin ya bersyukurnya dengan bersedekah, juga membantu sebagian orang-orang miskin, menggratiskan makan ya. Dan perkara-perkara lain, jangan sampai juga kita meninggalkan ya salat kita, ibadah kita karena hanya sibuk dengan jualan. Ya, adapun ketika sepi maka hampir semua orang yang berdagang itu terkadang mengalami ramai ya pembeli, dan juga mengalami penurunan pembeli. Nah, ini suatu yang sangat wajar. Jadi tidak mesti segala sesuatu dikaitkan dengan sihir atau dengan ain atau lain sebagainya ya. Yang perlu kita koreksi, apakah ya mungkin ada sesuatu yang kurang atau ada kompetitor yang ternyata lebih baik ya dari segi pelayanan, dari kualitas. Nah, ini semua harus diperhatikan. Intinya kita bertawakal kepada Allah, maksimal berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, jujur ya. Jadi tidak sedikit-sedikit ya sihir. Karena yang paling penting ya, kepada Ibu Nurul Ummu Gifari yang bertanya, jaga zikir pagi, jaga zikir petang, zikir keluar rumah ya. Dan zikir-zikir sangat banyak sekali. Kalau kita berusaha untuk merutinkan, mendisiplinkan zikir ini, maka yakinlah tukang sihir, ya, jin dan makhluk-makhluk apapun tidak mampu memberikan mudarat kepada kita. Banyak ya kisah nyata para tukang sihir mengaku bahwasanya saya tidak bisa mensihir orang tersebut, bahkan sihir saya masuk ke kompleksnya pun tidak mampu, atau melewati jalan ke rumah sasaran itu tidak mampu, karena orang itu benar-benar menjaga zikir pagi, zikir petangnya, zikir-zikir masuk rumah, keluar rumah ya. Karena ayat kursi saja, ya barang siapa membacanya setiap malam, maka syaitan tidak bisa mendekat sampai pagi. Siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, 3 kali di waktu pagi dan waktu petang, maka tidak ada satupun keburukan yang bisa menimpanya. Siapa yang baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali pagi dan petang, maka tidak ada kemudaratan yang bisa mengenainya. Siapa yang baca amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun la yukallifullahu nafsan, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam kafatah. 2 ayat ini cukup untuk melindunginya dari semua keburukan, dari sihir, dari segala gangguan. Maka ya tidak segala sesuatu dikaitkan dengan sihir ya. Bisa jadi memang ada kekurangan dalam jualan kita,
ada kekurangan pelayanan, kualitas, ya perbaiki, dipelajari. Dan juga rutinkan zikir dan tidak perlu takut dengan tukang sihir, karena sungguhnya ya tipu daya tukang sihir itu sangat sangat lemah. Barakallahu fiik. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah diberikan Ustadz. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Ibu Nurul Umu Gifari. Baik Ustadz, sudah terhubung bersama kita penelpon pertama kita, yaitu Bapak Fadil dari Bogor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Baik Bapak, silakan satu pertanyaannya untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi. bertanya bagaimana cara menjaga keimanan menjelang bulan puasa. Jazakumullah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fadil ya di Bogor. Ya, tema kita pas ya, menjaga iman. Ya, menjaga iman itu yang paling pertama yaitu dengan menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Dan sebelumnya juga adalah senantiasa rutin ya, belajar, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, bersemangat ya. Usahakan tiap hari. Di antara doa yang dianjurkan dibaca setiap hari yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima, amal yang dikabulkan. Dan rezeki yang baik serta amal yang dikabulkan kita tidak bisa mengetahuinya kecuali dengan cara ilmu yang bermanfaat. Untuk meningkatkan iman kita, menjaga iman kita, memperkuat iman kita, kita butuh untuk selalu membaca Al-Quran dan memahami isi Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi dan mengamalkan perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjaga iman itu ya dengan menjaga semangat kita menuntut ilmu agama, terutama ilmu akidah, ya terkait dengan rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Kita pelajari tentang perkara-perkara yang wajib yang kita pelajari, yaitu tentang Allah Azza wa Jalla, tentang Nabi kita Muhammad SAW, agama kita, terkait wudhu kita, sholat kita, fikih puasa kita. Ini semua ya perkara-perkara yang darurat untuk kita pelajari. Ya, juga kita pelajari bentuk-bentuk kesyirikan, ya, pintu-pintu setan, sehingga kita bisa menjaga iman kita. Berteman dengan orang-orang soleh, membaca Al-Quran, ya, menjauhkan diri dari pintu-pintu kemaksiatan, banyak istighfar. Ya, ini semua adalah cara-cara dan kiat untuk menjaga iman. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz, kami ucapkan Ustadz syukran jazakumullah khairan katsira atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Fadil di Bogor. Baik Ustadz, beranjak ke penelpon berikutnya, ada Ibu Misreni dari Tangerang, dari Lampung, mohon maaf. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan satu pertanyaannya untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Misreni ya di Tangerang. Ya, silakan Ibu. Di Lampung. Di Lampung ini Ustadz. Oh, di Lampung. Ya, baik. Ini saya mau bertanya tentang puasa Sya'ban. Saya kan sedang merutini puasa Senin Kamis gitu ya Ustadz. Itu pun saya niatkan saya membayar hutang bulan Ramadan dulu yang banyak sekali tertinggal. Jadi niatnya saya membayar hutang bulan Ramadan gitu ya Ustadz. Ya. Nah, di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini kan banyak sekali keutamaannya. Rasulullah mengajak kita untuk banyak puasa gitu ya Ustadz. Ya, saya betul. itu kepingin menambah gitu. Nah itu kalau di sela-sela Senin sama Kamis itu saya puasa lagi itu gimana Ustadz? Dan itu niatnya bagaimana niatnya gitu ya? Nah itu aja Ustadz, mohon persiahannya. Jazakumullah khairan katsiran jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan penting ya dari Ibu di Lampung. Ya, tadi kita sudah membacakan hadis dari Aisyah, Ummu Salamah dan istri-istri Nabi yang lain. Mereka meriwayatkan bahwasanya Nabi itu paling banyak puasa di bulan Sya'ban ya.
Selain Ramadan tentunya. Kalau Ramadan full 30 hari atau 29 hari. Adapun bulan Sya'ban ya kalau kita pahami hadisnya maka bisa lebih 20 hari, yaitu 25 hari, 26 hari mungkin, 27 hari bahkan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak menunggu Senin, Kamis atau 13, 14, 15, tapi setiap hari ya. Kita niatkan berpuasa memperbanyak ya. Niatnya yaitu puasa sunnah ya. Puasa sunnah, persiapan menuju Ramadan, dan niat itu tempatnya di hati, Ibu ya. Jadi tidak perlu kita melafadzkan karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW, para sahabat mereka ketika berpuasa mengucapkan dan melafadzkan nawaitu siyama godin, itu tidak perlu ya. Jadi niat itu cukup di hati, dan tentunya ya, kita dahulukan yang wajib dulu ya, sebagaimana Ibu tadi mengatakan punya banyak utang ya di Ramadan yang dulu, maka ini bisa diniatkan setiap hari, jangan tunggu Senin Kamis ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat semuanya ya Ibu gunakan untuk menyelesaikan hutang puasa yang dahulu ya. Ini lebih wajib untuk Ibu selesaikan dahulu. Dan kalau tanpa udzur, maka sebagian ulama mengatakan ya tanpa udzur sudah bertahun-tahun, maka ini ditambah dengan kafarah ya, bukan hanya puasa ya, karena ini pelanggaran tidak boleh ditunda lebih daripada setahun. Atau kalau ada udzur ya tidak masalah ya, puasa saja, banyak istighfar. Dan kalau utangnya sudah selesai, maka silahkan puasa hari apa saja ya, tidak perlu menunggu Senin Kamis, puasa hari apa saja ya, sampai ya benar-benar mendekati bulan Ramadan, maka baru berhenti berpuasa. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, kami ucapkan syukron jazakumullah khairan katsira atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Ibu Misreni di Lampung. Kita bergeser ke penanya berikutnya Ustadz. Ada Ibu Tutswuri di Lampung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan. Silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Begini Ustadz, seandainya saya mendaftarin haji anak gadis saya dengan harapan nanti kalau dia setelah menikah, dia bisa membawa mahramnya. Bagaimana Ustadzah? Ustadz? Sudah mau menikah anak gadisnya Ibu? Belum. Jadi belum jelas siapa mahramnya gitu. Belum jelas. Tapi itu dapat info dari bank katanya nanti pas dipanggil dia bisa ngikutin, suaminya bisa ngikut katanya, begitu info dari bank. Tidak ada mahram yang bisa didaftarkan bersamaan, bapaknya, saudaranya, atau yang lainnya? Belum, itu beda waktunya aja karena rezekinya beda juga, enggak bisa gitu. bareng gitu. Iya, jelas. Itu aja ya pertanyaan Ibu ya. Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ibu bertanya ya, bagaimana hukum mendaftarkan anak gadis yang belum punya mahram ya. Kita ketahui bahwasanya para ulama kita dan Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'atu illa wa ma'aha dhi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersamanya ada mahramnya. Dan kita ketahui juga bahwasanya ibadah yang wajib ini ada perselisihan di kalangan sebagian ulama ya. Jika itu merupakan safar wajib atau safar haji wajib atau safar umrah wajib, sebagian mengatakan selama ya ada rombongan yang aman ya, terpercaya, maka ini tidak masalah ya, diperbolehkan untuk berangkat melaksanakan haji wajib. Tentu ya kita ingin lebih sempurna ya, kita usahakan, dan ini juga masih ikhtiar, apalagi kemungkinan hajinya juga masih beberapa tahun lagi ya, maka ya diharapkan mungkin nanti pas akan berangkat ya ada mahram yang bisa menemani, ya tidak masalah ya, sekedar mendaftarkan sambil juga berharap semoga nanti bisa ada mahram yang bisa menemani ya. Adapun nanti jika memang benar sudah waktunya dan ditakutkan akan ketinggalan jika tidak berangkat pada tahun itu, maka ya
pendapat sebagian ulama kita membolehkan jika itu safar wajib dan bersama rombongan yang dipercaya. Barakallahu fikum. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan katsira Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Ibu Tucuri di Lampung. Baik Ustadz, kita bergeser ke penelpon berikutnya. Ada Ibu Ita di Lampung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ibu, silahkan satu pertanyaannya untuk Ustadz. Begini Ustadz, saya Ya. qadarullah dititipin ibu-ibu untuk mengajar ngaji anaknya di rumah saya untuk belajar membaca Al-Quran melalui Iqra, sistem Iqra. Ya. Karena di sini banyak TPA. Karena saya pernah dulu mengaji ke pondok pesantren ibu-ibu gitu, sering ke pengajian. Sekarang saya sudah mengenal titik-titik Islam, belajar di sini, saya tinggalkan mereka gitu. Tapi Ya, ketika saya kalau bisa mengajar, lebih jelas Bu, mungkin HP-nya lebih dekat ke televisi ya. ya. Iya, tadi kurang jelas, agak jauh suaranya. Oh, itu saya ketika mengajar ngaji, saya udah belajar dari sini, saya tinggalkan majelis taklim itu karena tidak banyak yang perbedaannya lah gitu. Kata guru ngajinya begini, saya itu ilmunya harus mohon maaf, bisa Ibu. dipertanggungjawab. Ibu, mohon maaf. Mungkin volume Ya. televisinya bisa dimatikan terlebih dahulu. Suaranya agak terpantul soalnya Ibu. Oh iya. Nah, Baik Ibu, silahkan pertanyaannya Ibu. katanya seorang guru yang mengajarkan ilmu harus punya guru, gurunya harus bertemu katanya. Tapi saya bagaimana? Karena saya jauh, saya sering mengajinya lewat televisi. Nah, katanya nggak ada pertanggungjawaban begitu. Bagaimana saya mengajar anak-anak? Itu ngajinya ngaji apa Ibu sama guru ngajinya itu? Jadi sana kan sering belajar ya masalah akidah, masalah belajar karena dia dari pesantren gitu. Tapi saya Buku yang sekarang diajarkan ketika itu gurunya ibu-ibu apa bapak-bapak? bapak-bapak sering mengajar di majelis taklim begitu. Ya. Kemudian saya berpindah ke televisi, banyak perbedaannya gitu. Saya tinggalkan Ya. itu. Kemudian saya berpindah, saya kan di sini mengajarkan ngaji anak-anak. Kata beliau, katanya saya itu ilmunya harus punya guru. Begitu, harus bertemu. Katanya bagaimana hukumnya saya mengajar anak-anak membaca Al-Quran, mengajar bacaan sholat. Terus saya gurunya lewat televisi, begitu. Ya, Mohon jelas Ibu, penjelasannya. jelas. Karena saya suka dibilangin ilmunya ilmu jadah, katanya bilangnya seperti itu. Nggak boleh katanya, padahal saya mendapat ilmu banyak dari lewat televisi gitu. Saya Baik. bingung gitu. Ya begitu Ustaz. Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, Ahmas, ini pertanyaan kita dari Lampung semua ya. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Barakallahu fikum. Jadi Ibu tadi bertanya ya, biasa ikut pengajian dan juga mengajar anak-anak TPA mengaji, tapi kemudian disindir bahwasanya ya mengaji itu harus bertemu langsung dengan guru. Ya, kita jawab bahwasanya inilah yang terbaik ya, ketika seorang bisa benar-benar ya, mengaji kepada guru yang terpercaya ilmunya, ya, terpercaya ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, jelas sumber-sumbernya dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, penjelasan para ulama yang terpercaya dari buku-buku yang telah direkomendasi oleh para ulama kita, maka inilah yang terbaik kalau kita mampu untuk duduk langsung bersimpu di majelis-majelis ahli ilmu. Tapi ketika ya kemudian kita tidak mendapatkan ustadz-ustadz yang kita yakin dengan keilmuannya, ketakwaannya, sumber ilmu yang disampaikan, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di zaman modern ini mudahkan ya kita dengan jarak yang sangat jauh kita bisa mendengarkan ya. Saya sendiri sampai saat ini tetap bisa belajar dari para ulama kita di seluruh dunia. Kita dengarkan siaran langsungnya, ya, dengarkan rekaman-rekaman ceramahnya. Alhamdulillah itu pun kita bisa laksanakan di negeri kita ya. Jadi ya ini karunia yang perlu kita syukuri, dan tentunya ini
adalah metode yang tepat, benar, apalagi bisa bertanya langsung, dibuka live interaktif ya, bukan hanya penyampaian materi, bahkan ya para ustadz kita yang insya Allah kita percaya keilmuan mereka, mereka telah belajar di kota Madinah ya kebanyakannya dan di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian ya mengajarkan apa yang telah mereka pelajari dari para ulama, kemudian ibu mempelajari melalui siaran televisi seperti ini juga ya adalah sesuatu yang langsung ya bisa kita dengarkan, dan ini cukup kalau memang benar-benar kita paham kemudian kita ajarkan kepada yang lain. Apalagi ibu tadi hanya ya saya dengar mengajarkan bacaan Al-Qur'an ya. Ini adalah profesi terbaik kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena setiap huruf yang dibaca oleh murid kita seumur hidupnya, maka pahalanya mengalir kepada kita sampai dia meninggal dan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tentunya kalau ibu ingin menambah dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, selama ibu yakin dengan apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang didengarkan, dipahami, maka tidak masalah, ya. Tapi jangan melampaui batas, ya. Kalau kita ragu, maka jangan diajarkan. Ya, bertanya terus, belajar terus, baca terus. Ketika ada sesuatu yang tidak jelas ditanyakan secara langsung di acara seperti ini. Alhamdulillah hampir setiap hari ada live interaktif dari para asatidz kita, juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp. Ini adalah karunia yang sangat besar yang harus kita syukuri dan kita pertahankan. Semoga Allah berkahi usaha kita semua. Barakallahu fikum. Syukron jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Anda Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Ibu Ita di Lampung. Baik, kita bergeser ke penanya berikutnya Ustadz, yang tadinya dari Lampung sekarang menuju Majalengka Ustadz. Masya Yaitu ada Bapak Hidayat. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya untuk Ustadz. Ustadz, sekarang kan bulan Sa'ban ya, itu perkara salat nisfu Sa'ban yang di setiap tahun diadakan umat Islam, itu bagaimana itu, ada atau belum? Apa itu, atau Pak? tidak gitu. Salat nisfu Sa'ban. Nisfu Sya'ban. Oh, nisfu Sya'ban. Ya, salat nisfu Sa'ban. Baik. Ya. Ya, setelah Ya, ini nisfu sebentar Sa'ban lagi ya. tuh Sekarang sudah katanya, tanggal 12. Ya. Iya. Itu ya pertanyaan Bapak ya. Suka adakan baca surat Yasin 3 kali. Yang Ya. pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini gitu. Gimana itu tadi? Ya, baik ya. Ini pertanyaan penting yang berkaitan dengan bulan Sya'ban ini, juga nasihat pembuka tadi terkait bulan Sya'ban. Ketahuilah para pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, ya, para ulama kita, ahli hadis, mereka telah meneliti ya, semua hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan ibadah tertentu di nisfu Sya'ban. Memang banyak sekali ya. Tapi ya semuanya ternyata kesimpulannya adalah hadis yang lemah atau bahkan palsu ya. Jadi keutamaan hadis yang menunjukkan keutamaan salat di malam nisfu Sya'ban, puasa di nisfu Sya'ban, ziarah kubur di nisfu Sya'ban, sedekah di nisfu Sya'ban, membaca surat tertentu di nisfu Sya'ban, semuanya ya setelah diperiksa oleh para ulama ahli hadis, hadisnya ya berkisar antara hadis lemah dan hadis palsu ya. Maka mengamalkan adalah perbuatan baru dalam agama, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini bukan hanya nisfu Sya'ban, tapi dari 1 Sya'ban bahkan sampai 29 Sya'ban kita perbanyak ya puasa, perbanyak baca Quran ya. Kalau puasa mungkin di akhir-akhir bisa di stop ya. Kecuali kalau memang punya kebiasaan puasa Senin Kamis ya dan bertepatan dengan 29 Sya'ban, ini dibolehkan. Atau puasa qada Ramadan yang sisa 1 ya belum selesai, maka enggak masalah. Tapi kalau untuk mendahului Ramadan maka haram, atau berhati-hati juga dimakruhkan. Jadi yang kita lakukan adalah mulai puasa, mulai salat malam, ya perbanyak salat malam di setiap malam. Perbanyak puasa, perbanyak baca Quran, bukan hanya surat tertentu, surat Yasin, surat Toha atau surat semua Al-Quran 30 juz kita selesaikan di bulan Sya'ban, sehingga di bulan Ramadan kalau kita bisa selesai sekali khatam di bulan Sya'ban, maka semoga di bulan Ramadan kita bisa khatam 3 kali.
Kalau di bulan Sya'ban ini kita bisa ya separuh Quran, semoga bisa khatam lebih dari sekali di bulan Ramadan. Jadi ya sekali lagi semua hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan ibadah tertentu, salat, puasa, bersedekah tertentu atau ziarah kubur, ini semua hadisnya berkisar antara lemah dan palsu sehingga tidak boleh untuk kita amalkan, tapi kita ganti dengan bersungguh-sungguh beribadah, perbanyak ibadah sunnah sebagai bentuk persiapan pemanasan latihan dari awal Sya'ban sampai masuk bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Baik, kami ucapkan syukron jazakumul khairan katsiran Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Hidayat di Majalengka. Kita bergeser ke penanya berikutnya ya Ustadz. Ada Abu Hafiz di Madura. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silakan satu pertanyaannya untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan guru-gurunya. Amin. Saya Dan Master, semua keluarga Bapak Abu Hafiz juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Saya mau tanya masalah fikih orang meninggal. Ini belum meninggal, saya kan sebagai kepala keluarga. Umpamanya dalam keluarga besar saya ada orang meninggal. Yang kebiasaan orang meninggal itu setelah dikuburkan itu orang melawat, datang dengan membawa beras. Yang saya tahu itu kumpul-kumpul di acara kematian itu termasuk niyaha. Gimana untuk itu sebagai tuan rumah? Apa kita rumah setelah dikuburkan rumah ditutup? Sedangkan tamu-tamu itu banyak yang datang atau tidak menyiapkan makanan atau gimana tata caranya itu Ustaz? Itu Ustaz. Dan yang boleh makan di keluarga kematian siapa saja Ustaz? Begitu Ustaz. Ya, tentunya yang disyariatkan ketika ada yang meninggal, kaum muslimin keluarganya adalah bertakziah, yaitu mengucapkan innalillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, milik Allah apa yang Allah berikan, dan segala sesuatu itu ada ajal yang sudah ditentukan, maka hendaklah engkau bersabar dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Juga doa lain yang diajarkan oleh Nabi SAW, a'dhamallahu ajrak wa ahsana azzaak wa ghafara limayyitik. Semoga Allah memberimu pahala yang besar. A'dhamallahu ajrak wa ahsana azzaak, dan menjadikan musibah ini adalah suatu kebaikan dan mengampuni keluargamu yang meninggal. Ini tentunya yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita sampaikan. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'am fa innahu atahum ma yashkiluhum. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal, maka Nabi SAW menyuruh keluarga-keluarga yang lain untuk membuatkan makanan untuk keluarga yang berkabung, karena datang kepada mereka sesuatu yang membuat mereka tersibukkan. Maka yang dianjurkan yaitu keluarga-keluarganya yang lain membuat makanan. Yang keliru jika justru yang berkabung ini menentukan hari-hari tertentu berkumpul, baca Quran bersama-sama, kemudian sibuk dengan mengeluarkan makanan, memasak. Ini salah ya. Apalagi menentukan hari ke-7, hari ke-14, hari ke-40. Ini semua tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya adapun kalau tanpa disepakati, datang keluarga untuk bertakziah, memberi hiburan, maka ini perkara yang tentunya dianjurkan, perkara yang memang kita dianjurkan untuk bertakziah, yaitu memberi hiburan kepada atau meringankan musibah yang ditimpa oleh saudara kita tanpa menentukan hari tertentu, tanpa sengaja untuk berkumpul-kumpul, tapi itu momen memang orang datang sehingga kita sambut, makanan yang ada dibawakan oleh orang lain. Kalaupun juga kita sediakan minuman, itu tentu bukan perbuatan yang terlarang. Jadi ini hal-hal yang diperbolehkan. Barakallahu fikum. Kami ucapkan syukron jazakumul khairan katsiran Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Abu Hafiz di Madura.
Baik, kita bergeser ke penelpon berikutnya Ustadz. Yaitu ada Masya Allah. Bapak Saleh di Bengkulu. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh ya, bentar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Pak. Ya, Ustadz, dalam sholat taraweh di 15 hari terakhir, setelah 15 hari terakhir itu kan disunahkan melakukan kunut witir. Iya. Salat witirnya ada kunutnya begitu. Iya. Nah, terus kalau di sholat malam seperti biasa ini selain Ramadan, itu tanda-tandanya apa Ustaz? Kapan kita menggunakan kunut witir di sholat? Ya. Nah, berkaitan dengan doa kunut witir Ustaz, itu saya melihat banyak sekali yang dibacakan oleh para imam gitu. Ada yang panjang dan tidak sama begitu ya. Nah, sebenarnya doa kunut witir yang disunahkan seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pendapat sebagian ulama kita yang mengatakan bahwasanya kunut witir itu dianjurkan setelah 15 pertama ya, dan sebagian lain mengatakan juga dari awal. Jadi ini perkara yang fikih yang luas ya. Dan ini yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin ya saat ini, terutama di kota Mekah dan Madinah. Mereka para imamnya membaca witir ya sejak awal, terkadang ditinggalkan ya. Ini tujuannya juga agar kaum muslimin mengetahui bahwasanya ini bukan sesuatu yang diharuskan, sehingga mereka terkadang baca, terkadang tidak. Dan ini kesempatan juga kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, diaminkan oleh banyak kaum muslimin. Dan memang di antara kekeliruan yang diperingatkan oleh para ulama yaitu berlebihan mengangkat suara terlalu panjang dalam kunut witir sehingga membuat banyak jamaah mungkin semakin berat ya. Walaupun ya banyak juga yang mungkin merasa mengambil manfaat dari banyaknya doa-doa yang dibaca ya, karena tentunya kita berharap ya di waktu-waktu tersebut adalah waktu mustajab. Maka ya tentu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait. Ya, ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa min mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Dan kalau ditambah dengan doa-doa yang lain ya, apalagi dimulai dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbana atina fid dunya hasanah, yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini tidak mengapa, bahkan suatu yang baik kalau kita tambahkan jika doa-doa tersebut ya sesuai atau ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini perkara yang baik untuk kita lakukan. Barakallahu fikum. Kami ucapkan syukron jazakumul khairan katsiran Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Bapak Saleh di Bengkulu. Baik, kita beranjak ke penelpon berikutnya Ustadz, yaitu ada Ibu Partinah di Pontianak. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan satu pertanyaannya. Oh ya, ini ya, masalah pikir petang, pagi petang ya gitu kan, baca la ilaha illallah wa syarikalah itu kan pakai yuhi wa yumitu apa enggak gitu bacanya kan, kalau saya 100 kali gitu, apa ada dalilnya apa enggak gitu ya, cuman tanya itu aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Ibu ya, benar bahwa di antara zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang yaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali ya. Dan ini keutamanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seorang yang merutinkan 100 kali ya, menjaganya dari syaitan, menjaganya dari pagi hingga petang ya, seperti pahalanya memerdekakan keturunan Nabi Ismail
dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali. Ya. Jadi 100 kali atau 10 kali, dan ini juga ya keutamaannya besar ya, kalau kita tidak melaksanakan 100 kali minimal 10 kali, bahkan para ulama ya bahkan ya kalau tidak minimal 1 kali ya di pagi dan petang. Jadi yang paling sempurna, yang paling banyak pahalanya, besar keutamaannya 100 kali ya di pagi dan di petang. Ya, kemudian juga atau 10 kali atau 1 kali. Ada pun tambah yuhyi wa yumit ini ya datang di setelah salat maghrib dan salat fajar ya, tambahan yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu setelah salat sebelum subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ya, adapun zikir pagi petang maka cukup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini salah satu zikir yang terbaik karena murni tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan meniadakan semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Syukron jazakumullah khairan katsira kami ucapkan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Partinah di Pontianak. Kita beranjak ke penanya berikutnya Ustadz, yaitu ada Ibu Iis dari Bandung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Izin bertanya Ustadz. Silakan Ibu. Begini, di daerah kami tuh ya saya sendiri ikut kayak perkumpulan gitu, pengajian, dan setiap mau Ramadan tuh ada namanya pengajian seperti kajian gitu. Nah, tapi di dalam kajian itu diucapkan sama pengarah acaranya itu diucapkan ya persatu, ada pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, terus ada sholawat. Namun sholawatnya itu yang dibacanya tuh sholawat badriyah gitu ya. Nah, saya sebagai anggotanya ya, termasuk anggota, itu apa sikap saya, apa harus ikut membaca sholawat itu atau bagaimana sikap saya Ustadz? Syukron jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ralat dulu ya sedikit. Tadi itu dibaca dalam sehari ya 100 kali. Zikir pagi, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau 10 kali atau 1 kali. Ya, ini pertanyaan tadi dari Ibu di Pontianak tentang salawat badr ya. Ketika ikut pengajian kemudian tidak ikut membacanya, ya kalau di dalam salawat tersebut ya mengandung perkara-perkara yang terlarang, berlebihan kepada Nabi SAW, maka Nabi telah mengajarkan kita salawat yang paling sempurna, yaitu salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan berselawat kepada Nabi SAW ya ini mengandung pahala yang besar. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat 1 kali maka Allah akan menggantinya dengan 10 kebaikan, terutama di hari Jumat atau kapan saja kita mendengar nama Nabi SAW, maka kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad. Dan terkadang juga ya ketika seorang khatib berceramah kemudian menggunakan lafaz-lafaz yang lain yang tidak mengandung pelanggaran, tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung gulu, yaitu berlebihan kepada Nabi SAW, maka tentunya ini juga tidak masalah, dibenarkan. Tapi Nabi telah mengajarkan kita salawat dan salam yang paling sempurna, maka tentu kalau kita gunakan salawat tersebut, maka inilah yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Syukron jazakumullah khairan katsira Ustadz, kami ucapkan atas jawaban yang telah antum berikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Iis di Bandung. Baik Ustadz, sepertinya kita harus meranjak ke pertanyaan yang telah masuk di website Ustadz, yaitu dari Abu Azimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum sholat di belakang imam yang melakukan sebuah kesyirikan Ustadz, seperti pawang kuda lumping? Barakallahu fikum Ustadz. Tafadhol Ustadz.
Ya, tentunya kalau dia seorang imam dan kita tahu bahwasanya dia punya eh, perbuatan-perbuatan syirik besar, ya, menyembah selain Allah, bermuamalah dengan jin dan menyembah kepadanya, menyembelih untuk selain Allah, ya, minta pertolongan kepada makhluk halus atau jin, tapi dengan mempersembahkan sembahan apa namanya sembelihan-sembelihan atau tumbal-tumbal dan lain sebagainya, maka tidak boleh kita sholat orang yang kita ketahui melakukan perbuatan syirik besar. Ya. Jadi kalau kita mengetahui bukan syirik besar, ya, kalau imam itu melakukan perbuatan-perbuatan kufur, keyakinan-keyakinan kufur besar, dan kita ketahui dia masih melakukannya dan belum bertaubat, maka tidak boleh kita sholat di belakang. Adapun jika tidak sampai seperti itu, maka tetap sah. Siapapun yang sah salatnya sendiri, maka dia sah salat di belakangnya. Maka sah salat di belakangnya. Tapi kalau kita ketahui dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang sampai kepada taraf syirik besar atau kufur besar, maka tidak boleh untuk bermakmum di belakang imam tersebut. Ya, tafadhol. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Abu Azimah. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya Ustadz, yaitu ada Ibu Ringga Kimberlin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai sholat yang khusyuk? Tafadhol Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk ya dalam sholat ini adalah pertanyaan dari kita semua. Karena ketahuilah bahwasanya setan itu terus berusaha menggoda manusia. Setan hanya akan lari ketika adzan dikumandangkan. Ketika selesai dikumandangkan, mereka akan datang untuk menggoda kita semua. Ketika qomat dikumandangkan, mereka akan lari. Tapi ketika selesai qomat, mereka akan mengganggu orang yang sholat, mengatakan ini dan itu, sehingga seorang yang sholat lupa berapa rakaat dia sholat. Sering mereka atau setan ini mengingatkan kita sesuatu yang kita lupa di dalam sholat kita. Dan setan yang sering mengganggu dalam sholat ini namanya khinzab. Ya. Maka kalau kita mendapati mereka, maka boleh kita untuk berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan meludah tanpa air tentunya ke kiri 3 kali. Juga perlu kiat-kiat yang lain, yaitu diantaranya ketika sudah masuk waktu sholat, ketika sudah adzan, maka segera hentikan semua aktivitas dunia kita. Ya, kita segera untuk fokus ya mengambil air wudhu, kemudian berdoa setelah wudhu, kemudian sholat sunat. Kalau itu sholat duhur, maka kita sholatnya 2 rakaat, 4 rakaat, setelahnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian kita sambil berzikir, sambil mengaji, sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga sudah masuk ibadah wajib, ya kita lebih sempurna. Karena dengan banyak berzikir, syaitan tidak mudah untuk menggoda kita. Syaitan tidak mudah untuk mengganggu kita. Jadi semua aktivitas dunia kita itu kita tinggalkan ketika waktu sholat sudah masuk. Apalagi dahulu dengan sholat sunat, dengan berdoa, dengan berzikir, maka insya Allah sholat wajib kita ini semakin khusyuk. Dan tentunya juga kita mencari tempat-tempat yang tenang, ya jangan sampai kita mencari tempat sholat yang di situ banyak keributan. Dan tentunya juga ya segala yang berkaitan dengan yang memungkinkan untuk mengganggu kekhusyuan kita, kita selesaikan, kita bereskan, supaya ya termasuk kita dilarang untuk sholat dalam kondisi sangat lapar, sangat mengantuk, atau menahan buang air, menahan kencing. Ya, ini semua diselesaikan dalam rangka agar kita benar-benar khusyuk dalam salat kita. Perbanyak juga doa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dimudahkan khusyuk dalam ibadah salat. Usahakan ya renungi, pahami doa-doa yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca. Ini semua akan membantu kita khusyuk dalam salat kita. Barakallahu fikum. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan sang penanya Ustadz. Baik, kita bergeser ke penelpon Ustadz. Telah terhubung bersama kita penelpon berikutnya, yaitu Ibu Ida di Sulawesi Selatan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum.
Silakan Ibu satu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan. Ya. Ini Ustadz, saya mau bertanya. Ini saya punya saudara ipar. Mereka itu mau menfidyahkan mertua saya dikarenakan ada uzur dan dia tidak puasa. Yang Tidak jadi mampu puasa pertanyaan lagi. saya, Tidak mampu puasa lagi, sudah sangat tua. enggak juga sih sebenarnya Ustadz. Kalau dilihat Tapi sebenarnya tidak dia diharapkan lagi mampu, bisa cuman sembuh. ya kayak penyakit stroke begitu Ustadz. Cuman dia mampu untuk jalan, mampu untuk Ya, beraktivitas, tapi mampu. tidak mampu puasa ya. Ya tidak mampu puasa. Yang saya ingin Kemungkinan besar tanyakan dia adalah, tidak akan sembuh penyakit itu. iya, Ya, iya kemungkinan besar karena dia juga sudah tua. Cuman ya, pertanyaannya ini Ustadz adalah orang tua Hmm. ini dia punya ya, keyakinan yang menyimpang. ya, Dia ya, tidak sholat, ya. dan puasanya itu dia tidak pernah puasa. Dia berkeyakinan tidak pernah puasa full dari mulai dia setahu saya ya, dia mulai dari dia masih muda. Dia Ya, punya keyakinan yang menyimpang puasa cuma 3 hari, yang seperti itu Ustaz. ya, ya, Nah, terus saudara ipar saya ini memfidyahkan, itu pun mereka memfidyahkan hanya untuk tahun kemarin gitu. ya, ya, ya. Bagaimana Ustaz Ini menyikapinya laki apa gitu, perempuan Ustaz? ini yang mau difidyahkan ini? Mertua laki-laki saya. Kalau mertua perempuan saya, alhamdulillah dia sholat, tapi akan difidyahkan juga karena sudah tua dan tidak mampu gitu. Cuman Iya, mertua iya, laki-laki saya ini yang saya ingin tanyakan. iya. Jadi Ya, dia terima keyakinannya kasih. puasa itu wajib hanya 3 hari aja ya. Iya, yang punya keyakinan seperti itu. Dan dia tidak sholat, Ustaz. Dia tidak sholat, Ya. tidak sama sekali tidak sholat, tidak menunaikan ibadah itu. Tapi dia Ya. Muslim insyaallah ya. Punya syahadat ya. Ya, iya, Ya, ya, insyaallah kita iya, akan wallahu jelaskan. alam. Ya, Iya, iya. ya, tentunya Barakallahu fiik, Ustaz. Fik barakallah. Ya, ini sangat menyedihkan sekali ya. Tapi kalau dia masih hidup maka tentunya kita harus berusaha terus mendoakan dan menasihati ya. Karena meninggalkan sholat ini pendapat yang sangat kuat dari ulama kita, siapa yang tidak sholat maka dia bukan muslim ya. Maka dia tidak Islam. Bahkan orang yang puasa tapi tidak sholat, maka ulama kita juga sebagian mengatakan tidak sah puasanya. Nah, sholat ini adalah rukun yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Ya, meskipun juga kita ketahui ya pendapat lain, jika meninggalkan sholat bukan karena mengingkari wajibnya ya, tapi karena malas, maka sebagian ulama mengatakan tidak sampai kafir, tapi ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar, dosa berzina, dosa minum khamr, riba dan lain sebagainya. Karena antara kafir atau tidak, nah, ini sangat berat meninggalkan sholat ini. Sehingga ya tentunya kita terus berdoa kepada Allah, doakan agar mendapat hidayah, petunjuk, kemudian juga nasihati terus ya, semoga ya di akhir hayatnya atau di waktu-waktu ini ya, di waktu mustajab dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kalaupun ingin difidyahkan ya semoga itu tetap diterima ya, karena sulit juga untuk mengatakan dia keluar dari Islam, ini perkara yang diperselisihkan, tapi sangat berat ya, sangat berat. Dan yang kita harapkan bagaimana supaya dia segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum meninggal ya, karena ya kalau kita ambil pendapat yang mengatakan dia bukan muslim, maka ya tidak perlu difidyahkan, tidak ada amalan yang perlu dia lakukan kecuali segera bertaubat, memperbarui syahadatnya ya, kemudian rutin melaksanakan ibadah salat 5 waktu ya. Jadi nasihat saya kepada Ibu Ida, nasihati terus, doakan terus ya, sampaikan kepada anak-anaknya, apalagi alhamdulillah istrinya juga salat ya, dan mengingkari kewajiban puasa ini adalah perkara yang juga sama dengan rukun Islam yang lain. Orang keluar dari Islam kalau meyakini bahwasanya salat tidak
puasa tidak wajib, zakat tidak wajib, haji tidak wajib bagi yang mampu. Nah, ini perkara yang menyebabkan seorang ya keluar dari Islam, murtad. Jadi ya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali terus berdakwah kepada bapak tersebut, ya, doakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada beliau dan seluruh kaum muslimin yang berada dalam kekeliruan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz. Sepertinya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir kita Ustadz. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas waktu yang telah antum luangkan. Jawaban yang telah antum berikan semoga dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Baik, amin, para amin. pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah usai sudah pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bertanya, insya Allah semoga Allah mempertemukan kita kembali. Dan jangan lupa untuk menyaksikan live interaktif Fatwa TV dengan tema Tarbiyah Islamiyah bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Nafi Zainuddin LCMHI Hafizahullahu Ta'ala sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, kami perwakilan dari yang bertugas izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum?